Monumen patung Presiden Jokowi berdiri hebat di dataran Eropa. Indonesia, negara yang sedang berkembang untuk menjadi negara maju, sedang dilakukan beberapa upaya pemerintah Indonesia melakukan modernisasi infrastruktur, undang-undang, dan peran geopolitik agar Indonesia bisa bersaing, berpengaruh, dan mempunyai efek gentar yang hebat di kancah global. Dan makin kesini Indonesia semakin dihargai dan dihormati seperti Jalan Presiden Jokowi di Uni Emirat Arab dan Monumen Presiden Jokowi di Eropa. Mengenai monumen tersebut, Ukraina, salah satu negara di Eropa, membangun monumen kemenangan bagi Presiden Jokowi yang berkunjung ke negara itu saat perang berkecamuk. Duta Besar Ukraina di Jakarta, Vasil Hamianin, mengatakan pemerintah telah membangun monumen tersebut sebagai apresiasi atas dukungan mereka terhadap Ukraina di dekat Kiev. Kemarin merupakan peristiwa yang sangat penting. Kami memulai membangun monumen kemenangan di Kiev, kata Duta Besar Vasil dalam acara Stand for Freedom di Jakarta. Acara Stand for Freedom digelar untuk memperingati kemerdekaan Ukraina ke-31. Monumen itu akan memperingati setiap pemimpin dunia, Presiden Jokowi yang mengunjungi Ukraina sejak awal perang. Jadi setiap pemimpin yang setuju namanya akan dibangun di monumen tersebut. Ukraina mengirim terlebih dahulu undangan kepada pemimpin terkait agar namanya tercantum dalam monumen itu. Vasil mengatakan ia telah mengirim proposal ke Kementerian Luar Negeri Indonesia. Saya sangat berharap melihat nama Presiden Anda yang hebat, yang mulia Joko Widodo, karena kunjungan bersejarahnya akan dikenang dan tak akan dilupakan, jelas diplomat itu lagi. Namun, juru bicara Kemenlu, Tuku Faiza Shah, mengaku tak mengetahui perihal undangan tersebut. Saya tidak pernah mendengar hal ini, kata Faiza Shah. Saat ditanya apakah Kemenlu RI sudah menerima undangan tersebut atau belum. Sejauh ini, pemimpin yang namanya bersedia dibangun monumen kemenangan itu adalah Presiden Polandia, yaitu Andrzej Duda. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengunjungi Ukraina pada tahun lalu. Ia bertemu dengan Presiden Zelensky dengan tujuan membawa misi damai. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin itu membahas pasokan pupuk Ukraina dan siap jadi perantara Rusia-Ukraina hingga sepakati bebas visa Ukraina-Indonesia. Usai bertemu dengan Presiden Zelensky, kita tahu Presiden Jokowi ia melanjutkan lawatan ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Saat bertemu Putin, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah poin penting, mulai dari mendorong agar perdamaian, membuka ruang dialog, menjamin keamanan Rusia untuk jalur ekspor pangan Ukraina, serta reintegrasi pupuk dan pangan Rusia-Ukraina. Ukraina akan mengukir semua nama pemimpin dunia dan mitra lainnya yang telah memberi dukungan selama invasi Rusia dalam sebuah monumen Alley of Glory. Presiden Indonesia, Joko Widodo, menjadi salah satu nama yang tercantum dalam daftar tersebut atas kunjungannya ke kota Kiev, Ukraina. Semua orang benar-benar akan dikenang di Alley of Glory. Ini akan menjadi pengingat siapa saja orang-orang yang memberikan Ukraina dukungan, kata Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamianin, saat jumpa pers Rabu 24 Agustus 2022 yang lalu. Hamianin mengatakan Ukraina tidak akan menuliskan nama Jokowi begitu saja tanpa persetujuan. Ia menyebut proposal untuk memastikan ini telah dikirimkan ke Kemenlu. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengambil bagian
dalam upacara pembukaan Valley of Glory bersama dengan Presiden Polandia Andrzej Duda. Ukrinform melaporkan nama Duda adalah yang pertama kali muncul di monumen tersebut. Hari ini, saya ingin membuka Alley of Glory di hadapan Presiden Polandia. Nama Presiden Polandia, Andrzej Duda, akan selalu ada di alley ini. Ini adalah simbol keberanian, simbol persahabatan, simbol dukungan untuk Ukraina ketika itu benar-benar dibutuhkan, kata Zelensky di Kiev. Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa nama-nama yang akan diukir di Alley of Glory tidak hanya pemimpin politik, tapi juga semua mitra Barat dan negara lain, khususnya yang telah bersama Ukraina sejak hari-hari pertama invasi Rusia skala penuh. Jadi kita tahu, monumen patung atau jalan presiden-presiden Indonesia di luar negeri itu sudah banyak, seperti di Afrika Utara, Asia, dan sekarang di Eropa. Dan ini menjadi kebanggaan Indonesia, dan kita harapkan agar Indonesia semakin mendunia dan mendunia di masa yang akan datang. Jadi, Sobat Maju, bagaimana pendapat kalian? Bahwa kunjungan ini saya lakukan sebagai manifestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina. Walaupun masih sangat sulit dicapai, saya tetap sampaikan pentingnya penyelesaian damai dan spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur. Dengan kemampuan yang ada, rakyat dan pemerintah Indonesia berusaha memberikan kontribusi bantuan termasuk obat-obatan dan komitmen rekonstruksi salah satu rumah sakit di sekitar Kiev. Ya, semua usaha harus dilakukan agar Ukraina dapat kembali melakukan ekspor bahan pangan. Penting bagi semua pihak untuk memberikan jaminan keamanan bagi kelancaran ekspor pangan Ukraina termasuk melalui pelabuhan laut. Saya mendukung upaya PBB dalam hal ini.